Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raffi Arvia Daniswara. NPM saya 41835062200045 dari program studi ilmu pemerintahan. Saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi pemerintahan dalam pemindaian pedagang kaki lima. Itu ada latar belakang. Latar belakang pedagang kaki lima atau bisa disebut dengan PKL telah menjadi fenomena yang umum di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun PKL membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah, dan kehadiran mereka juga seringkali menyebabkan masalah bagi tata ruang kota maupun kabupaten. Perjuangan pemerintah untuk menangani PKL adalah salah satu contoh kasus yang menarik untuk dipelajari. Kita lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana upaya pemindaian PKL? Yang kedua, regulasi dan perizinan. Ketiga, faktor hambatan dalam pemindahan PKL. Dan yang keempat, dampak positif dan negatifnya. Kita ke kajian teori. Kajian teori tersebut ada sosialisasi dan koordinasi, pendekatan persuasif, pemberdayaan fasilitas, dan teori penegak hukum. Langsung ke metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan rangkuman, ulasan, dan pendapatan penulis dari berbagai sumber perpustakaan yang telah mereka kumpulkan, termasuk buku, artikel, informasi, dan undang-undang atau peraturan daerah. Upaya-upaya pemindaian PKL. Ada proses untuk pemindaian PKL. Proses 1 atau yang pertama, pemerintahan Kabupaten Bekasi memiliki rencana untuk memindahkan PKL di wilayah Cikarang ke lokasi kuliner Cives yang terletak di Cikarang Selatan. Proses kedua, pemerintahan Kabupaten Bekasi membangun Cives sebagai kawasan kuliner terpadu yang mungkin usaha kecil dan penjualan makanan. Kita lanjut ke proses ketiga. Proses ketiga, PKL akan ditetapkan di lokasi yang lebih diselenggarakan dengan fasilitas yang memadai seperti toko, listrik, udara, dan toilet. Proses keempat, untuk membantu PKL berjualan dengan lebih tertib dan higienis, pemerintahan juga akan memberikan pelatihan dan pembinaan. Kita langsung ke regulasi dan perizinan. Pemindaian PKL biasanya diatur oleh peraturan daerah atau bisa disebut dengan perda yang ditetapkan oleh pemerintahan setempat. Beberapa dasar hukum yang sering digunakan antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pengelolaan PKL. Dan yang ketiga, peraturan daerah setempat untuk mengatur tentang penggunaan ruang publik. Faktor penghambat. Banyak PKL yang sudah lama berjualan di tempat sebelumnya tidak mau pindah ke tempat yang baru seperti area kuliner Cives,
di Cikarang Selatan ini merupakan salah satu utama dalam transfer PKL. Mereka khawatir akan kehilangan penghasilan jika harus berpindah tempat karena mereka sudah terbiasa dengan lokasi dan penyelenggaraan yang ada. Selain itu, beberapa PKL merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan fasilitas dan biaya sewa di area kuliner Cikarang. Karena mereka memiliki modal yang terbatas, mereka juga khawatir bahwa perpindahan tempat akan meningkatkan biaya operasional. Pertama, meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Cikarang. Kedua, mengurangi lalu lintas yang padat dan meningkatkan kecepatan arus kendaraan. Ketiga, memberikan PKL tempat yang lebih baik, memadai untuk berjualan. Kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan, pemerintahan Kabupaten Bekasi menyadari betapa pentingnya penanganan masalah pedagang kaki lima (PKL) untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih teratur, bersih, dan nyaman. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintahan telah menggunakan berbagai metode komunikasi seperti transfer, program, dan persuasi. Kita masih dalam kesimpulan. Proses penanganan PKL di Kabupaten Bekasi, kasusnya di daerah Cikarang, merupakan contoh menarik dari upaya pemerintahan untuk meningkatkan tata ruang kota dan keamanan lingkungan. Pemerintahan berupa melibatkan PKL dalam proses transfer ke tempat kuliner Cikarang Cifes dengan cara-cara seperti sosialisasi, koordinasi intensif, dan pendekatan persuasif. Mereka berharap ini akan bermanfaat bagi semua pihak terkait. Terima kasih dari saya telah mendengarkan materi saya, strategi komunikasi pemerintahan dalam pemindaian pedagang kaki lima. Saya Raffi Arfia Daniswara, NPM saya 411835062245, Program Studi Ilmu Pemerintahan dari Universitas Islam 45 Bekasi. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.